Simpan perhiasan sudah 2 tahun, pas jual harganya sama. Ada lagi nih yang lebih parah. Pada saat jual, harganya malah lebih murah dari waktu awal kita beli. Nah, di sesi kali ini, saya akan bahas gimana cara untung beli perhiasan. Beberapa hari yang lalu di video saya yang membahas tentang perhiasan sepertinya sudah mulai direkomendasikan oleh YouTube. Di video saya banyak sekali yang bertanya tentang perhiasan nih. Banyak yang mengeluh, banyak yang merasa dirugikan, atau ada juga yang merasa dibohongi nih. Kenapa sih kok punya perhiasan malah pada saat jual harganya jatuh, atau misalkan ada juga yang harganya malah tetap sama nih, nggak ada peningkatan. Nah, itu kira-kira kenapa ya? Berarti percuma dong ya punya perhiasan, terus untungnya apa gitu ya. Nah, setidaknya kalau punya perhiasan ya kita bisa pakai ya, mau di gelang, cincin, kalung seperti itu ya. Beda dengan logam mulia. Kalau logam mulia cuma bisa disimpan aja. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum nonton videonya atau pengen tahu seperti apa, cek di atas ya videonya. Oke, sebelum membahas itu, saya ingin membacakan 2 keluhan dari komentar yang ada di video saya waktu itu ya. Nah, sekarang kita cek nih. Ini saya ambil 2 aja ya, karena kalau diambil semua banyak banget nanti ya. Oke. Nah, yang pertama ini dari nama samaran ya, Moonlight namanya. Nah, dia komentarnya seperti ini. Pernah punya pengalaman beli perhiasan emas 2 tahun yang lalu 8 gram, harga 6 jutaan. Tapi saat saya jual di toko yang sama, harganya dihargai tetap 6 jutaan. Nah, di toko yang sama ya, tetap 6 jutaan gitu ya. Nah, ini case yang pertama. Sekarang kita lihat case yang kedua ya. Ini dari Jessica Uli. Beli perhiasan di tahun 2019, kadar 750 per 17K. Harganya 575.000 per gramnya. Saya beli 10 gram, jadi harganya 5.750.000. Di tahun ini kan emas naik sekitar 715.000 sampai 740.000 per gram. Tapi harga deal pas jual malah cuma 5 juta, tidak ikut update harga pasar. Nah tadi tetap 6 jutaan dan yang sekarang dia malah nggak ikut update harga pasar ya. Jadi ruginya lumayan nih, rugi banyak ya. Nah, sebenarnya gini nih teman-teman, terkait dengan perhiasan, salah satu kekurangannya adalah perhiasan tidak memiliki standar harga yang sama gitu ya. Jadi setiap toko itu punya standar penilaiannya masing-masing. Jadi kemungkinan bisa nanti pada saat jual harganya naik, ikut update, atau sama, atau bahkan lebih rendah. Nah, itu juga tergantung dari kebijakan tokonya masing-masing. Beda halnya dengan logam mulia ya teman-teman. Jadi kalau logam mulia itu harganya sangat transparan, kita bisa cek di website, di marketplace gitu ya, atau di toko online, karena mudah sekali untuk mengeceknya, dan biasanya kita bisa lihat dari harganya Antam, karena Antam biasanya digunakan sebagai patokan untuk harga nasional di Indonesia ya. Nah, sekarang balik lagi ke perhiasan. Jadi mungkin pada saat kita ngecek harga gitu ya, datang ke toko, kita survei, observasi, kita ngecek harga emas nih lagi naik nih per gramnya, tapi kok pada saat jual ya kemungkinan bisa jadi tidak ikut naik. Nah, itu juga yang masih menjadi keluhan dari beberapa orang yang simpan perhiasan, terutama mungkin yang nyimpannya masih jangka waktunya itu yang kurang panjang ya, misalkan 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Kalau yang udah simpan dari zaman dulu, misalkan dari 10 tahun yang lalu, mungkin nggak terlalu berasa ya, dan harganya biasanya sih udah naik gitu ya, nggak terlalu parah kayak yang masih 2 tahunan gitu ya harganya. Mengenai hal ini, sebenarnya faktornya ada beberapa hal nih. Nah, ini penting banget nih. Sebelum kita masuk ke poinnya, cara untung beli perhiasan, saya mau kasih tahu dulu 2 poin penting yang harus teman-teman tahu terkait dengan perhiasan. Jangan di skip. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang pertama ya. Di poin yang pertama, apabila harga sedang tinggi, maka harga yang diberikan ke pelanggan adalah harga pada waktu awal atau yang sesuai dengan surat kwitansi. Kedua, apabila harga pasar sedang rendah, maka harga buyback yang diberikan kepada pelanggan adalah harga pasar. Gimana Movitners? Toko untung banyak ya? Terus ke kita jadinya rugi dong gitu ya. Nah, sebenarnya nggak seperti itu ya. Jadi nggak semua toko, kita nggak bisa mengeneralisir bahwa semua toko menggunakan sistem seperti ini. Jadi kemungkinan buat teman-teman yang tadi ada mengalami kerugian gitu ya, atau misalkan pada saat jual harganya sama, nah kemungkinan tokonya menggunakan kebijakan seperti itu. Oke, sekarang kita langsung ke poinnya aja ya. Gimana cara yang untung beli perhiasan? Di sini saya punya 5 poin. Poin yang pertama, pastikan tanyakan secara detail emas yang kita beli.
Terkait dengan detail perhiasan yang kita beli, ini teman-teman wajib banget ya, tanyakan secara mendetail banget itu ya, sampai rinci nih. Nah, misalnya tanyakan kadarnya berapa persen, misalkan yang di 70%, 90%, atau 99%. Lalu yang berikutnya, berapa karatasenya? Di karat 17 karat, 21 karat, 23 karat, atau 24 karat. Setiap toko pasti memberikan buyback garansi kepada pelanggannya atau menjamin bahwa toko bisa menerima pembelian kembali dari emas yang pelanggan beli pada saat ini. Nah, tapi jangan lupa nih teman-teman, minta toko tuliskan di kwitansi bahwa toko bisa menerima buyback dengan harga yang update gitu ya, sesuai dengan harga pasar. Nah, itu wajib banget tuh ditulisin di kwitansi, karena nanti pada saat pada saat kita jual, nah ini bisa kita jadikan, kita bawa nih sebagai bukti bahwa kita minta harga buyback sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada hari itu. Lalu yang berikutnya, penulisan di kwitansi itu juga harus lengkap ya teman-teman. Jadi jangan cuma kalung emas 24K gitu ya, udah gitu aja. Nah, itu juga harus detail 24K apa nih gitu ya, berapa persen kadarnya. Jadi seperti yang kayak tadi ya, misalnya yang 17K, 21K, atau 24K gitu ya. Jadi harus detail tuh kadarnya berapa persen, terus berapa karatasenya, itu juga harus detail dituliskan di kwitansi. Jadi jangan cuma 10 gram 24K, udah gitu aja. Tapi nanti pada saat jual kok nilainya jatuh, kita nanti akan kecewa lagi gitu ya, akan mengeluhkan lagi hal yang sama seperti yang sudah dikeluhkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar saya seperti tadi ya. Wah, baru poin pertama aja nih udah banyak ya di poin-poin yang bisa kita yang bisa kita detailkan. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu di poin yang kedua. Poin yang kedua, pilih yang kadarnya tinggi. Teman-teman bisa usahakan pilih kadar yang 90% ke atas ya, yang kadarnya tinggi. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena supaya nanti emas ini memiliki nilai jual yang tinggi. Yang ketiga, hindari perhiasan yang memiliki banyak aksesoris, mata-mata, batu-batu, dan lain sebagainya ya. Kenapa seperti itu? Karena aksesoris tadi, batu-batu, dan lainnya itu akan membuat harga perhiasan menjadi semakin mahal. Sedangkan pada saat waktu kita akan menjual atau kita buyback ke toko, itu batu-batu atau aksesoris yang tadi tidak akan dihitung. Yang dihitung hanya emas perhiasannya saja. Makanya nggak jarang atau sering banget kejadian kok pada saat jual harganya jatuh banget gitu ya. Karena waktu pada saat awal beli itu harganya udah mahal banget, diakibatkan dari banyaknya aksesoris tadi itu ya, yang bikin harganya jadi melonjak tinggi. Sedangkan pada saat jual yang dihitung hanya emasnya saja, batu-batu yang tadi tidak dihitung lagi. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya ya, poin yang keempat. Di poin yang keempat ini, pilih perhiasan dengan ongkos pembuatan yang murah atau yang tidak terlalu mahal ya. Nah, kenapa seperti ini? Karena di perhiasan itu ada tambahan biaya pembuatan atau ongkos buat 10-30%. Semakin rumit emas yang kita beli atau model yang kita inginkan gitu ya, itu juga ongkos buatnya akan semakin mahal. Nah, balik lagi sama seperti poin yang sebelumnya ya, di poin yang ketiga ya, kalau kita nanti belinya yang rumit-rumit, yang modelnya modelnya unik gitu ya, susah gitu ya, ongkos buatnya jadi mahal, ya balik lagi pada saat jual nanti harganya ya hanya dihitung emasnya saja. Jadi yang tadi ada unsur kerumitan, ada unsur seninya, itu tidak dihitung lagi. Jadi, memilih perhiasan dengan ongkos buat yang murah itu dapat meminimalisir kerugian kita. Poin yang terakhir atau di poin yang kelima, pilih toko emas yang terpercaya. Nah, di poin yang terakhir ini memang agak effort sedikit ya, kita harus cek-cek toko, observasi, ngetes-ngetes harga, tanya-tanya gitu ya, supaya kita dapat toko yang memiliki harga buyback paling bagus dan dia menerima buyback itu nggak kembali ke harga awal kita beli ya, atau harga sesuai surat, tapi ikutin update harga pasar. Dan biasanya kalau kita sudah dapat toko yang terpercaya, terus kita jadi langganan di sana, harga yang diberikan ke kita itu juga harganya bagus atau harganya tinggi. Jadi kita nggak usah khawatir lagi pada saat jual perhiasan harganya jatuh. Baik Movitners, itu tadi 5 cara untung beli perhiasan yang dapat teman-teman terapkan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan dapat diterapkan oleh teman-teman semua supaya bisa lebih untung kalau punya perhiasan. Meskipun banyak kasus di perhiasan yang secara beberapa sisi itu dikatakan merugikan orang gitu ya, atau merugikan yang membeli perhiasan, tapi tetap saja permintaan akan perhiasan itu tetap tinggi. Yang senang pakai perhiasan biasanya perempuan ya, biasanya digunakan untuk
menghadiri acara-acara tertentu atau digunakan sebagai simbol gitu ya, simbol kekayaan, simbol kemapanan seperti itu ya. Karena perhiasan tampak dan bisa langsung digunakan, tidak seperti logam mulia yang hanya bisa disimpan saja. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Kalau ada yang ingin kasih saran atau ingin bahas materi tertentu, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan subscribe, like, komen, dan share video ini supaya channel kita terus berkembang. Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder.